Terima kasih banyak. Kita juga sapa ada Ketua Komisioner dari KPID Provinsi Kalimantan Timur ya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ya. Baik, kita sapa Pak Akbar Ciptanto. Pak Ketua, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Marga Rahayu. Pak Ketua bisa sampaikan dari Kominfo sendiri, apa sesungguhnya Kominfo RI ya, apa sesungguhnya niatan di balik migrasi TV digital ini untuk wilayah kita di Kalimantan Timur? Oke, jadi Mbak Marga, sebenarnya kan digitalisasi televisi ini sebuah keniscayaan ya, sudah harus dilakukan. Karena Indonesia sendiri sudah tertinggal dari seluruh negara di dunia. Yang jadi masalah itu terkadang siaran analog ini mengganggu siaran-siaran televisi digital, terutama di negara-negara tetangga kita. Jadi semua tetangga kita ini udah digital, sehingga mereka protes. Protes karena siaran mereka terganggu akibat siaran analog kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sudah ada perjanjian internasional ya, bahwa ke depan itu televisi digital tuh sudah harus diberlakukan. Nah, itu sebenarnya dasar pelaksanaan dari digitalisasi, Mbak. Selanjutnya, karena perubahan teknologi juga membuat siaran digital ini memang sudah harus dilaksanakan. Karena yang pertama, kita memaksimalkan frekuensi yang ada. Sebagaimana kita ketahui, frekuensi ini kan sumber dayanya sangat terbatas di udara. Sehingga kalau tidak dimaksimalkan, maka sangat sayang. Seharusnya internet kita ini bisa lebih cepat, ternyata akibat penggunaan frekuensi yang masih menggunakan sistem analog, membuat kadang-kadang kalau kita buffering ini bisa lama kalau untuk internet. Nah, salah satu di dalam penggunaan frekuensi kan sebagai televisi. Nah, biasanya di mana-mana kalau satu kanal televisi itu hanya dapat ditonton satu channel saja, ke depan itu satu frekuensi dapat ditonton hingga maksimal 12 kanal televisi. Memperbanyak kanal televisi, sehingga yang diprioritaskan ke depan sebenarnya ada kanal-kanal yang dipersiapkan khusus untuk kebencanaan, ada kanal yang khusus untuk kesehatan. Di sana sebenarnya negara kita mengarahnya, Mbak. Itu yang kedua. Selanjutnya juga bahwa dengan teknologi digitalisasi ini, maka dapat membuat kualitas siaran televisi yang selama ini kita tonton banyak semut kelahi ya, hitam putih. Itu udah beranjak lebih canggih lah teknologinya. Kemudian suaranya lebih jernih, gambarnya lebih bersih. Tadi Pak Kadis sempat menyampaikan, sudah menyaksikan langsung gimana siaran digital di televisi. Yang jadi, kalau KPID kan fokusnya bagaimana kita meminta Kominfo supaya infrastruktur di seluruh Kalimantan Timur, khususnya tahap 1 ini dapat segera dilaksanakan. Sebenarnya banyak untungan sih, Mbak, dari digitalisasi ini. Oke, jadi memang dipastikan ini keniscayaan ya, harus segera kita lakukan. Iya, harus. Kalau tidak apalagi terlambat undang-undang, Mbak. Udah undang-undang di Cipta Kerja itu udah diwajibkan paling lambat 2 tahun sejak undang-undang Cipta Kerja disahkan, itu udah harus beralih ke digital. Di pasal 60A, kalau nggak salah itu, khusus untuk penyiaran. Baik, tadi kita coba buka di opini publik Selamat Pagi Kalimantan Timur ya. Nah, di situ cukup banyak tadi, mungkin Pak Ketua juga sudah mendengarkan ya, ada keresahan-keresahan warga masyarakat selain juga merasakan ini pasti akan lebih baik siaran kita dan sudah harus dilakukan ya. Nah, saya ingin ke Pak Kadis Kominfo dulu ya. Keresahan-keresahan warga masyarakat Kalimantan Timur ini salah satunya khawatir misalnya TV lokal tidak bisa bersaing ya. Kemudian apalagi catatan dari Dinas Kominfo Kaltim ini, Pak Faisal, terkait dengan migrasi TV digital, apa saja tantangan yang akan kita hadapi? Yang jelas tantangan adalah infrastruktur ya, karena Kalimantan Timur ini secara geografis kan luas banget ya, bahkan lebih luas dari Pulau Jawa ya. Sehingga digital yang dimaksud ini adalah digital terestrial ya, jadi digital dengan cover
coverage tertentu gitu loh, dengan luasan tertentu. Sehingga Kalimantan Timur itu dibagi menjadi 6 zona wilayah ya. 6 zona. Nah, digital yang bisa menangkap ini, siaran digital ini sehingga harus bisa ditangkap di 6 wilayah ini. Nah, sementara kita hanya di 17 Agustus ini kan hanya di Kaltim 1 yang kita launching. Kaltim 1 itu Samarinda, Bontang, dan Kutai Kertanegara. Kemudian Kaltim 2 itu ada Balikpapan dan PPU. Nah, 2 ini yang sekarang memungkinkan ya. Nah, saya nggak paham apakah Kaltim 3, 4, 5, dan 6 itu ada juga yang bisa menangkap. Nah, ini saya belum monitor secara baik. Nah, itu Mas Akbar nanti yang bisa jelaskan. Komisi 1 DPRD Kalimantan Timur yang sudah hadir langsung di RRI Samarinda, Pak Jahidin, selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Pak Jahidin sudah hadir langsung di RRI Samarinda. Tadi banyak sekali saran masukan dari warga masyarakat, tapi rata-rata memang merasa ini menjadi upaya baik dari pemerintah begitu. Apalagi kan sekarang lebih banyak ini Pak Faisal, orang-orang yang tinggal di rumah. Nah, salah satu hiburannya kan televisi ya. Kalau tadi kata Pak Ketua ya itu, kalau kata Pak Ketua tadi ada semut berantem di TV-nya, sekarang karena sudah TV digital, alhamdulillah begitu ya. Tapi ada beberapa pertanyaan, saya mau bacakan dulu. Dari Yudi Haria, TV digital hanya untuk wilayah perkotaan, area blind spot, tidak terjangkau sinyal. Saran saya di setiap desa dipasanglah pemancar TV begitu ya. Oke, kemudian satu lagi, buat apa katanya gambar jernih, acara TV sekarang nggak mutu, alay, banyakan yang panjat sosial, tidak ada nilainya. Jadi KPID harus berperan katanya begitu ya. Termasuk tadi pendengar kami dari Hafid. Terima kasih banyak untuk para pendengar kami, nanti kita bacakan kembali di 081155444976. Saya minta catatan dulu dari Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Timur. Migrasi TV digital sudah akan dilakukan 17 Agustus ini. Bahkan tadi Pak Faisal katakan 1 Agustus kemarin sudah bisa menangkap siaran ya Pak Faisal ya? Ya, betul. 24 channel dan akan terus bertambah sampai 17 Agustus. Nah, Pak Jahidin selaku Ketua Komisi 1, apa yang mau dipersiapkan untuk memproteksi ya? Misalnya siaran TV lokal kita, orang-orang lokal kita, agar jangan sampai katanya mati di lumbung padi begitu, karena adanya kebijakan migrasi TV digital. Baik, terima kasih para narasumber yang saya hormati, masyarakat Kalimantan Timur, pendengar RRI yang saya cintai dan saya banggakan. Ini adalah suatu kehormatan Kalimantan Timur memperoleh tentu siaran yang kedepannya lebih baik ketimbang yang ada pada saat sekarang ini. Nah, untuk DPRD sendiri kedepannya maka dari Komisi Penyiaran Daerah sudah mempersiapkan draft rancangan peraturan daerah yang tentunya kami dari Komisi 1 yang kebetulan anggota DPRD Komisi 1 juga itu adalah hampir 80% juga ditempatkan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Jadi Komisi 1 dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah satu bagian tugas, bagian yang tidak terpisahkan, sehingga kami dari Komisi 1 dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah menunggu usulan dari draft raperda yang akan diusulkan oleh Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dan ini kita sudah melakukan langkah. Komisi 1 bersama komisioner beberapa minggu yang lalu berkunjung ke Makassar yang sifatnya studi banding untuk mencari referensi dalam rangka mempersiapkan peraturan daerah, yang peraturan daerah itu nantinya tentu perlu kita susun sedemikian rupa, termasuk dengan adanya penyiaran lokal kita atur sedemikian rupa sehingga tidak terkesan bahwa itu akan dimatikan usahanya. Jadi bagi saudara-saudara yang bergerak di bidang
penyiaran lokal, insya Allah tidak akan mati usahanya. Justru keberadaan televisi digital ini lebih meningkatkan. Yang tidak kalah pentingnya adalah kerjasama yang baik yang perlu kita tumbuh suburkan. Sama-sama berjalan, satu sama lain berperan. Yang kemudian dalam peraturan-peraturan daerah nanti itu kita usahakan bahwa harapannya ke depan adalah masyarakat Kalimantan Timur mengurangi pengangguran, karena ini nanti akan merekrut beberapa tenaga kerja, dan kami sudah komitmen, sudah sepakat termasuk dari Diskominfo, instansi terkait, ketenaga kerjaan, bahwa sepanjang pekerjaan-pekerjaan itu mampu dilaksanakan oleh putra-putra daerah kita, maka kita utamakan, kita rekrutmen tenaga kerja yang berdomisili di Kalimantan Timur. Dan nantinya juga kita akan fungsikan, berdayakan SMK kita nanti yang akan kita bina, kita akan bimbing, diberikan pelatihan-pelatihan yang harapannya tenaga-tenaga yang katakanlah spesialisasi baru kita datangkan dari daerah lain. Jadi kita utamakan supaya keberadaan usaha ini bisa menghidupkan pendapatan asli daerah. Yang tidak kalah pentingnya adalah rekrutmen tenaga kerja. Bisa kita utamakan. Yang lebih utama adalah masyarakat Kalimantan Timur. Amin. Terima kasih Pak Ketua. Saya mau ke Pak Faisal. Pak Faisal dari Diskominfo, Pak bisa berikan gambaran Pak. Tadi disampaikan Ketua Komisi 1, ini akan kita lakukan proteksi terhadap TV-TV lokal kita, tenaga kerja lokal kita. Memangnya ada gempuran apa sampai harus kita amankan nih orang-orang daerah kita pada saat migrasi TV digital secara resmi ada di Kalimantan Timur, bahkan sampai nanti November 2022? Pertama tentu saja usahanya, karena saya lupa istilahnya MUX ya. MUX itu apa ya? Multiplexing ya. MUX itu multiplexing. Di Kalimantan Timur sudah ditetapkan oleh pusat, itu ada 6 pemenang, masing-masing grupnya udah pemenang tendernya sudah. Nah dari 6 ini bisa menampung 8 sampai 12 ya channel TV. Ya kalau kita rata-rata 8 saja dengan kualitas HD, berarti memungkinkan 48 channel televisi di Kalimantan Timur. Mudah-mudahan segera nih migrasi yang lokal ke digital, ke digital supaya lokal kebagian. Kalau enggak diisi pusat semua, habislah peluang usaha itu untuk putra daerah. Ya. Jadi ini kesempatan bagus untuk para pengusaha yang ingin berkecimpung di digital televisi. Kesempatan bagus. Ya, kita persiapkan dari sekarang hingga nanti peluang usaha itu dibuka mungkin 2022 ya, karena batas akhirnya adalah 2022. Setelah dibuka peluang usaha itu, tinggal masuk. Kemarin bapak-bapak kita dari Islamic Center kepengen membuat televisi dakwah, monggo, tentu saja kita dukung. Saya yakin Komisi 1 juga pasti bantu ada televisi dakwah punya Islamic Center nanti yang resmi, legal, ya kan. Nah, kedua, karena menyangkut usaha pasti di dalamnya ada tenaga kerja. Nah, jangan sampai tenaga kerjanya dari luar semua. Nah, inilah yang kita perlu protek. Misalnya nih, wajib dari 24 televisi yang ada 10, 20 atau 30% harus tenaga lokal. Ya. Atau boleh enggak nanti ada transport knowledge ke lokal. Nah, ini kan peraturan yang harus mengaturnya. Oke, jadi di sisi lain, termasuk konten, ya jangan sampai dari 24 televisi yang ada itu, nah ini tugasnya Mas Akbar, bagaimana selama jam siar dia 10 atau 20 atau 30% wajib muatan lokal. Nah, ketika sudah bicara lokal, nah mungkin nih 24 TV mereka semua yang membuat liputan pusing nanti dia, ya kan?
Nah, inilah kesempatan kebuka lagi usaha untuk production house. Teman-teman di Berau misalnya bikin konten-konten tentang pariwisata di Berau. Kirim nih ke 24-nya. Kan bisa bergening nih jualan, ya kan? Ya bisa dibeli karena lebih efisien daripada televisi itu harus datang ke Berau. Misalnya. Inilah yang Dan tadi lain dimaksud industri kreatif kita berkembang. Ya, akhirnya industri kreatif berkembang. Ketika sudah bicara production house, ketika bicara penyiaran, pasti di dalamnya ada kameraman, ada editor, ada desain grafis, ada bagian teknisnya, ya kan banyak tuh tim kreatif dan lain sebagainya. Nah, disinilah ekonomi kreatif yang kita harapkan berkembang di daerah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan pemerintah pusat. Itu tadi di daerah kita butuh sekali protek itu. Baik, mudah-mudahan uji publiknya juga bisa nanti salah satunya di RRI ya Pak Ketua ya. Baik, saya nanti mau ke Ketua KPID ya Kalimantan Timur. Tadi disampaikan Pak Ketua dan mungkin jajaran komisioner baru nantinya ya. Ini karena sudah masa akhir akan punya banyak sekali PR ya. Tapi ditahan dulu untuk penjelasannya. Saya mau ke penelpon dulu dari Kutai Barat. Ada Pak Hupat ya. Selamat pagi Pak Hupat. Selamat pagi. Pagi Pak Hupat, silahkan ini untuk migrasi TV digital bagaimana Kutai Barat? Oke, terima kasih dulu kepada RRI Sendawar yang sudah merilai ini. Kami di tempat tempat ladang masih bisa dengar nih ya. Biasanya nggak bisa dengar ya. Nah, saya orang kampung ini, Mbak Marga, melihat bahwa ini masukan kepada KPID dan pemerintah provinsi maupun Komisi 1. Ketika membuat peraturan daerah nanti jangan setengah-setengah. Kita ingat dulu karena ini adalah kontemporer komunikasi. Nah, dalam istilah komunikasi itu disebut dengan kontemporer digital. Jadi kalau kita membuat peraturan daerah setengah-setengah, ya ini contoh dulu dari TV analog itu dari PHF ke UHF. Itu aja kita sudah ketinggalan. Nah, terus ditambah lagi kemarin ada lagi istilah TV berlangganan. Perda dan undang-undang kita sudah ketinggalan itu. Apalagi ini TV digital. Sementara di daerah itu kan ini tantangan juga buat KPID. KPID kalau misalnya TV digital, bagaimana dia mengontrolnya? Sudah siap nggak TV yang terestrial biasa aja dia tidak bisa mengontrol. Tidak punya alat itu. Ya. Nah, itu. Begitu juga Kominfo. Kominfo itu sebenarnya regulasi yang dimiliki oleh harus juga melihat apa keuntungan dari TV digital bagi daerah. Bukan sekedar ada perubahan gambar, bukan soal itu. Itu tadi PAD Pak Hupat. Ini soal PAD. Nah, ini makanya tantangan kepada KPID. Jadi menjadi komisioner itu harus berpikirnya 20-30 tahun ke depan itu. Baik, terima kasih Pak Hupat dari Kutai Barat ya. Terima kasih. Iya. Ini lagi ada penerimaan, barangkali Pak Hupat juga tertarik ya. Mungkin sambil menyodorkan ide-ide kreatifnya tadi. Terima kasih banyak atas pendengar kita. Silakan tanggapannya seperti apa? Oke Mbak, yang pertama dari Kutai Barat tadi ya Pak Hubat. Memang di mana-mana teknologi itu pasti lebih cepat daripada undang-undang. Kan sejak tahun 2012. Namun kembali undang-undang kita baru disahkannya pada tahun 2020 kemarin. Ketika undang-undang Cipta Kerja itu disahkan. Dan ini baru bisa diberlakukan. Dan itu pun masih menunggu 2 tahun sampai semua tahapan atau seluruh Indonesia ini disiapkan untuk infrastrukturnya. Kemudian jika kita berbicara masalah pemantauan, harus kita bicara kembali kepada dasar hukum. KPI ini tugasnya di mana? Kalau dibilang kami ini polisi ya memang, karena Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 menciptakan kami seperti itu gitu loh. Jadi menunggu siaran itu ditayangkan, itu baru bisa ditindaklanjuti. Nah, kalau ditanya misalnya kalau di Kutai Barat kami tidak bisa memantau, makanya kami lebih banyak memaksimalkan upaya-upaya literasi media ke masyarakat, supaya masyarakat sama-sama membantu kami gitu loh Pak.
membantu kami supaya ketika ada liputan yang atau tayang-tayangan yang bermasalah atau dianggap tidak sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat, itu bisa segera kita tindak lanjuti. Memang harus kita akuin bahwa teknologi di KPID untuk menangkap siaran di daerah itu belum ada, bahkan di seluruh Indonesia juga tidak ada. Jikapun ada, itu hanya ada di Jawa Tengah dan nilainya pun cukup besar, bernilai miliaran untuk pembelian alatnya. Dan ini yang kami masih belum sanggup. Itu yang pertama, yang harus kami mengingatkan kembali gitu, Mbak. Sehingga kami lebih banyak mengoptimalkan peran-peran masyarakat, apalagi kami juga membentuk yang namanya lembaga-lembaga atau badan-badan yang peduli terhadap siaran televisi. Sekarang kan banyak relawan. Iya, semacam relawan lah, Mbak. Karena tanpa adanya informasi dari masyarakat sebagai pemirsa, sebagai penikmat, mereka yang lebih banyak berinteraksi, apalagi yang kita jaga ini kan anak-anak kita. Itu yang harus kami mengingatkan kembali. Kemudian juga jika ditanya sama Bapak tadi di Balikpapan, apa nanti ke depannya ini untuk KPID ketika siaran ini sangat banyak? Sebenarnya yang sangat berperan untuk di televisi itu adalah di lembaga sensor film sebelum tayangan-tayangan itu disiarkan di frekuensi. Nah, ini yang terus kami lakukan koordinasi dengan kawan-kawan di LSF, terutama KPI Pusat. Ini terus menjalin komunikasi dengan teman-teman LSF, karena aturan yang ada di KPI dengan aturan yang ada di LSF agak sedikit berbeda gitu. Nah, ini yang lagi lembaga sensor tadi ya? Iya, lembaga sensor film. Ini yang lagi kami sinkronkan di tingkat pusat, dan kami dari daerah juga sering memberikan masukan-masukan kepada KPI Pusat, karena memang setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda gitu loh. Ini yang lagi jadi fokusnya KPID Kaltim. Baik, Pak Akbar, terkait dengan ini, apa konten lokal yang harus juga dilindungi ya? Jadi cukup banyak begitu, jangan sampai nanti tergerus sama konten siaran-siaran nasional saja. Ya bukannya kita tidak nasionalis ya, tapi paling tidak porsinya juga harus ada kan sesuai dengan aturan. Iya, ini sebetulnya nanti saya tambahin dulu sedikit tadi, Mbak. Ini kita belum lagi berbicara televisi satelit itu, Mbak. Televisi satelit ini ada lagi, misalnya kayak di TV kabel tuh rata-rata televisi satelit yang dari luar negeri, yang bukan ranahnya KPI untuk melakukan pengawasan. Itu masih ranahnya Kementerian Kominfo. Dan masih dibebaskan. Ini yang jadi masalah besar buat undang-undang kita, sebenarnya harus dirubah. Itu yang harus kami jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, Mbak, jika berbicara konten lokal, memang menurut kami, dari KPID Kaltim, dari Komisi 1 itu sudah sangat sepakat dengan Pak Kadis Kominfo juga sangat sepakat. Ada dua hal yang harus kami tegaskan di sana. Yang pertama, kita berbicara masalah pemberdayaan masyarakat lokal. Di mana ketika televisi ini sudah dibuka peluangnya, maka harus diisi oleh kawan-kawan dari Kalimantan Timur. Itu baru berbicara di lembaga penyiarannya, belum lagi kita berbicara masalah PH, industri kreatif, dan lain-lainnya. Ini akan membuka peluang usaha yang cukup besar. Yang kedua, kita berbicara masalah konten lokal. Karena selama ini kita selalu fokus 10% konten lokal, karena undang-undangnya 10% konten lokal, tapi disiarkannya di jam hantu. Ini sekarang lagi kami geser terus semua nih, Mbak, untuk siaran-siaran televisi ini. Bukan prime time ya? Iya, bukan di prime time. Kami mintanya di jam produktif sebenarnya. Jam produktif ini kan dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Nah, kami lagi usahakan supaya memang agak sedikit ribut ini dengan kawan-kawan lembaga penyiaran. Tapi ya, mau bagaimanapun masyarakat juga punya hak untuk menonton tayangan-tayangan dari daerahnya sendiri. Seperti itu, Mbak. Baik, dan di Raperda yang sekarang sedang disusun di Komisi 1 DPRD Kaltim, di DPRD Kaltim lah ya. Nah, ini seperti apa catatan sedikit dari KPID? Apa yang harus masuk ini yang mungkin ya menjadi saran masukan untuk Pak Jahidin? Ya, Pak Akbar? Tadi, Mbak, dua hal itu yang paling penting sebenarnya. Konten lokal, pemberdayaan masyarakat, sama yang terakhir sebenarnya bagaimana lembaga penyiaran yang mendapat
yang ditugaskan atau mendapatkan sebagai penyelenggara multiplexing ini dapat memenuhi infrastruktur yang menjadi kewajiban mereka. Misalnya untuk wilayah tahap 1 akan ada wilayah Samarinda, Samarinda, Kutai Kartanegara, sama Bontang. Ya. Untuk Samarinda sama Bontang mungkin tidak akan jadi masalah. Yang jadi masalah sekarang adalah di Kutai Kartanegara, di mana infrastrukturnya baru siap, ready di Tenggarong. Bagaimana di 17 kecamatan lainnya? Apakah infrastrukturnya sudah siap? Ini sering kami tanyakan ke kementerian, karena itu menjadi tugasnya kementerian untuk menyiapkan atau mengejar penyelenggaramu yang mendapatkan sewa darimu gitu tadi. Baik. Gitu loh. Ini dari Edwin. Semoga hadirnya TV digital bisa jadi terobosan bagi sistem penyiaran khususnya untuk olahraga dan sepak bola atau Liga Indonesia. Jadi stasiun TV channel ini bisa siarkan multi match di kanal berbeda. Indonesia seperti Amerika Serikat ada NBA, MLS ya dan lain-lain. Indonesia punya tontonan liga sepak bola, basket, futsal, voli, badminton, silat, balapan dan lain-lain ya. Terima kasih banyak. Kemudian pendengar kami yang lain dari 0816 207 sekian. Perangkat setup TV digitalnya dibagi gratis juga lah. Selain untuk warga miskin juga buat panti asuhan. Oke. Kemudian dari 0813 4752 sekian. Assalamualaikum, selamat pagi. TV digital dengan menggunakan STB apakah perlu sambungan internet? Kalau dibagikan untuk warga kurang mampu, apakah sudah ada jaminan sambungan internet atau paket data internet untuk mereka? Sambungan internet atau paket data kan perlu biaya langganan atau pembelian. Apakah tidak menambah beban biaya hidup sehari-hari? Oke, nanti Pak Kadis Kominfo diberikan tanggapannya. Tetapi saya ke pendengar dulu, ada Pak Hanye dan Pak Budiman Arif ya. Pak Hanye dulu di Kutai Barat. Pak Hanye. Selamat pagi, terima kasih. Saja, tapi bagaimana televisi nasional yang kita tonton itu punya perwakilan di Kalimantan Timur. Mereka harus berkontribusi juga menyiarkan tentang pembangunan dan situasi dan kondisi di Kalimantan Timur. Jangan hanya kita nonton kekurangan di Papua sana, tentang di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa sana baru 20 cm saja banjir sudah ribut sedunia. Sementara kita di sini sampai setengah bahkan atap itu lelap oleh air, diam-diam saja. Itu seperti pencemaran di Sungai Kadangpahu. Itu tidak ada pemberitaan. Nah, saya kepingin dengan adanya perwakilan televisi nasional di Kalimantan Timur ini memberitakan seperti Pino. Nah, dengan berita tentang Pino itu diberitakan televisi nasional, akhirnya dibantu Pak Presiden. Nah, mudah-mudahan juga dengan diberitakannya kondisi di daerah Kalimantan Timur ini, pusat itu bisa membuka mata, membuka telinga. Baik. Artinya mereka melihat, oh ini loh kondisinya. Saya juga berterima kasih kepada RRI yang sudah hadir di Kabupaten Kutai Barat, karena RRI juga banyak sekali membantu memberitakan tentang keberhasilan pembangunan maupun juga keterbatasan yang ada di daerah kita. Baik. Nah, jadi sekali lagi itu harapan saya Pak Faisal, mudah-mudahan bisa mendapat respon lah dari pengusaha-pengusaha PES di pusat sana. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih banyak untuk Pak Hanye. Satu lagi, Pak Budiman Arif di Samarinda. Semangat pagi. Semangat pagi, silakan Pak Budiman. Salam Pancasila Sakti untuk bangsa Indonesia. Semangat Pak, kita bangga membangun Kaltim. Begini Pak, saya tadi ada dengar informasi akan dibagikan dengan masyarakat yang ada di pinggiran ataupun yang miskin kota, kapan dan di mana Pak akan bisa mendapatkan bantuan alat tangkas tersebut. Itu yang saya tanyakan narasumber. Kedua Pak, sasaran tembak kita, utama bagi nasional kita, negara kita, pemerintah kita, masyarakat kita. Kita utamakan, boleh-boleh saja Pak, banyak televisi lokal apa, kami tidak ada problem. Yang sasaran tembak utama kita untuk kita bersama, harta bisa habis Pak. Hasil bumi bisa habis. Tapi namanya pendidikan Pak, dunia pendidikan, ilmu, itu tidak bisa habis. Tolong Pak, apabila nanti pangkas Bapak atau Bapak yang sebagai memandu untuk masyarakat-masyarakat yang bidang investasi di bidang pangkas mass media tersebut, utamakan Pak nasional Pancasila atau nasional negara kita, khususnya di bidang pendidikan Pak, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, begitu juga pertanian, perkebunan, peternakan, itu penting Pak.
Dan juga tata niaga Pak, masalah harga bahan pokok untuk masyarakat supaya tidak resah Pak. Baik. Berapa harganya per kilo, bagaimana kualitasnya, itu harus tiap hari Pak diberitahukan melewati televisi. Terima kasih, semangat pagi, salam Pancasila. Pak Budiman Arif dari Samarinda ya. Saya mau ke Pak Kadis tapi terlebih dahulu kita harus jeda ya. Nanti setelah ini baru ke Pak Kadis Kominfo Kalimantan Timur. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda. Pak Faisal setengah menit Pak, silahkan closing statementnya. Kalau saya nikmatin saja, segera saja beli antenanya, nikmati televisi digital, mumpung Olimpiade masih ada. Wah, brand ambasador STB ya, STB dan Kominfo. Pak Jahidin silahkan closing statementnya, setengah menit. Baik, tentu keberadaan usaha ini prinsipnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang bagian tidak terpisahkan dengan pemerintah provinsi mendukung sepenuhnya. Baik. Untuk kedepannya, untuk yang paling tidak kalah pentingnya adalah demi kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Amin. Dan yang tidak kalah pentingnya paling kita utamakan lagi tentu mendorong kesejahteraan masyarakat. Baik. Khususnya pendapatan asli daerah.